Baik pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Polri di pundak Badrodin Haiti. Nama Pak Badrodin cukup unik ya, Badrodin Haiti gitu kan. Saya jadi membayangkan orang Haiti itu dekat dengan voodoo, Pak. Artinya gini, ada faktor-faktor X di luar yang kasat mata itu yang mungkin bisa mempengaruhi kinerja seseorang. Nah, kalau Kapolri didukung oleh Waka yang kompetensinya bisa mensupport Kapolri, ini aman lah dunia persilatan, Pak. Tapi masalahnya, Pak, ketika BW tidak bisa dikontrol oleh PLT Kapolri, itu buas, ya kan? Kemudian sekarang nanti Badrodin Haiti jadi Kapolri, misalnya Wakanya ada BG di situ, bisakah BW yang sebelumnya nggak kepegang ekornya sama PLT itu? Tapi buas bukan nggak terkontrol, dikontrol sangat. Gimana itu, Pak? Pada waktu BW dinyatakan ditahan kan habis ditanda tangan penahanan, perintah oleh Badrodin untuk dilepas ya. Jadi kalau bilang buas itu tidak terkontrol, sangat terkontrol. Artinya terkontrol. Justru kami mau harus berani penyidik, harus berani balelo. Kalau memang memenuhi unsur cukup bukti, nggak usah diikuti perintah yang salah. Ya, Pak, ya? Perintah yang salah kalau dianggap tadi, dianggap buas itu nggak bisa terkontrol. Justru penyidik itu harus tidak bisa diintervensi. Tidak bisa diintervensi. Oke, artinya beda memang kontrol sama intervensi gitu kan? Karena kalau intervensi ada kepentingan, Pak. Tapi Prof, kalau misalnya nih dengan ada Badrodin Haiti, kemudian kena ada Wakanya nanti siapa tahu BG di situ, apakah orang-orang yang memang gerbongnya BG ini itu hanya menjalankan perintah Waka secara de facto, karena secara de jure Kapolrinya itu Badrodin Haiti? Bagaimana Anda melihatnya? Ya kemungkinan itu bisa terjadi ya. Nggak bisa ada malah ini dong. Tapi mereka sering bertemu. Justru BH dan BG ini sering ketemu. Paling tidak pada awal-awalnya ini akan dijaga lah itu. Kemungkinan itu akan kurang, akan dijaga nih. Apalagi disoroti publik kan. Itu tuh pasti. Tapi yang saya lebih sedih itu memang ya itu seperti tadi kan DPR mengatakan Pak Nasir, wah kami mengharapkan, kami tidak mau ikut, tapi kami mengharapkan itu pasangan yang ideal katanya. Kalau boleh ini sudahlah, nggak usah ikut campur itu presiden aja. Serahkan kepada presiden soal Waka. Jadi kalau ini terjadi, maka dampaknya sangat besar. Berarti betul-betul apa yang saya khawatirkan selama ini, politisasi kepolisian itu terus terjadi. Ini bukannya sampai di situ loh. Sampai ke nanti mau masuk Sespim, titipan semua dari sana. Mau naik Kapolres, titipan dari sana. Mau jadi pejabat ini, titipan dari sana. Sana itu maksudnya parlemen? Iya, dari parlemen. Oh, saya malah masih membayangkan istri loh dari tadi, titipan-titipan. Bukan hanya itu, jadi satu itu memang ini, tapi dari sana apakah ya politisi lah. Apakah politisi langsung? Pak, godfather-nya, Pak. Lah iya, yang semua menjadikan politisi itu juga kan, politisi semua. Itulah itu intervensi. Ini kekhawatiran kan? Saya khawatir, jadi apa dampaknya nanti? Jadi akhirnya di bawah akan timbul suatu persepsi. Udahlah, yang penting nanti kita punya jago, kita punya politisi. Dan ini dari dulu sudah terjadi begitu. Prof, nggak pernah diputuskan ini. Nah, ini Anda juga mengatakan, saya pinjam statement Anda, dari Kapolri-Kapolri sebelumnya juga kekhawatiran terhadap titipan-titipan ini kan juga sering terjadi. Tapi dengan sosok Badrodin Haiti sekarang ini, dengan masa waktu, saya mengatakan hanya 15 bulan, bisa nggak itu menjadi satu hal yang kita tepiskan? Anda optimis nggak kira-kira? Ya, kalau saya mungkin tadi yang program dan komitmen itu kan di tataran konsepsi dan idealis itu sangat bagus. Di atas kertas oke. Justru di realisasi kita yang penting itu kembali kepada tupoksi, Anda kayaknya pesimis, kepada jati diri. Ya, jangan ada begal, jangan ada copet, jambret, rampok. Ini kan itu yang jadi keberadaan negara, keberadaan polisi di lapangan itu yang lebih banyak, itu yang mesti dilaksanakan. Mas Doni, akar persoalannya tadi yang dikhawatirkan oleh Pak Faruk adalah karena mekanisme pemilihan calon Kapolri itu harus lewat DPR. Nah, kita saat ini teman-teman di masyarakat sipil itu berupaya memangkas persetujuan dari DPR untuk memilih calon Kapolri. Karena apa, kalau lagi-lagi fit on proper test lewat parlemen, yang terjadi seringkali fee and property gitu loh. Fee and property. Jadi seringkali muncul ada titipan-titipan, tidak ada makan siang yang gratis. Nanti saya titip ini, dan proses penegakan hukum itu sangat mungkin ditransaksikan. Jadi
ada misalnya tadi ada Godfather, ada Mas politisi. Econ curiga melulu kayaknya ini. Bolehlah positif thinking dulu buat kayak yang sekarang ini. Tadi Pak Nasir sudah kasih jaminan loh sebenarnya itu. Ya karena kita juga mendapat informasi yang termasuk mendukung. Anda mendukung Panglima TNI dan Kapolri tidak perlu melalui Presiden. Oke, tapi sekarang sudah terjadi. Artinya ke depan. Sekarang. Disertai doa gitu. Mudah-mudahan bisa mengendalikan. Jadi karena ongkosnya pasti akan lebih mahal. Karena ongkos politik sebenarnya ya. Saya akan kembali ke Pak Nasir Jamil. Sepertinya yang di fit and proper test Pak Nasir ini malam ini. Pak Nasir, silakan Anda menjawab berbagai kekhawatiran para narasumber yang ada di studio nih, Pak. Iya, saya pikir kita beri kesempatan kepada Kapolri yang baru, ya, apalagi tadi dalam pemaparannya beliau memberikan timeline, ya, memberikan jadwal, ya, sehingga kemudian ini bisa kita evaluasi bersama-sama, bisa kita awasi bersama-sama. Tentang kekhawatiran bahwa nanti kemudian Budi Gunawan akan misalnya menjadi Wakapolri, saya pikir apa yang kemudian menjadi kekhawatiran kita, kalau kemudian Pak Budi Gunawan ternyata bisa bekerja sama dengan Pak Badrodin untuk melanjutkan agenda-agenda reformasi di kepolisian, why not? Kemudian ya, jadi kita nggak perlu khawatir menurut saya, ya. Nah karenanya apa yang disampaikan tadi itulah yang perlu ditagih. Saya pikir Komisi 3, ya, Komisi 3, Kompolnas, ya, dan juga masyarakat Indonesia tentu harus bisa bersama-sama untuk mengawasi dan mengevaluasi perjalanan Badrodin Haiti tersebut, ya. Saya pikir tadi komitmen itu yang harus terus kita tagih, komitmen itu harus kita evaluasi. Nah karenanya yang kami ingatkan tadi, nanti harapan kami adalah bagaimana kemudian penempatan personil atau model pembinaan, ya, penempatan personil, baik itu perwira tinggi, perwira menengah, itu benar-benar ya berdasarkan penilaian yang objektif, bukan karena dekat dengan pimpinan atau menjadi bahagian dari tim sukses, lalu kemudian ditempatkan di tempat-tempat yang strategis. Tapi memang dia ditempatkan di situ karena memang dia punya kapasitas, punya integritas untuk kemudian menjalankan fungsi-fungsi tersebut. Itu yang kita harapkan. Pak Nasir, di luar 9 prioritas dan 8 komitmen yang disampaikan oleh calon Kapolri Badrodin Haiti, kalau DPR sendiri punya visi atau fokus dari yang harus dilakukan oleh Kapolri terpilih nanti kira-kira seperti apa, Pak? Ya. Ya, ada 3 hal yang sebenarnya ingin kita harapkan. Yang pertama, bagaimana kemudian Kapolri yang akan datang memastikan bahwa diskresi yang dimiliki oleh kepolisian, oleh aparat kepolisian itu tidak disalahgunakan, ya. Karena sehingga kemudian kita berharap diskresi kepolisian itu digunakan tepat sasaran. Jadi penerapannya itu tepat, ya. Karena kalau penerapannya tetap, maka itu akan bisa melancarkan tugas-tugas kepolisian dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Tapi kalau kemudian diskresi kepolisian itu disalahgunakan, diselewengkan, maka ini akan memberikan malapetaka bagi masyarakat, akan memberikan mudarat bagi masyarakat, bahkan akan mendapat opini, akan mendapat image seolah-olah penyalahgunaan kewenangan itu dilegalisir oleh Kepolisian Republik Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kemudian ya kepolisian dalam hal ini barangkali istilah yang agak asing, ya. Ada istilah namanya pemolisian masyarakat, ada juga yang namanya perpolisian demokratis, ya, atau pemolisian demokratis. Ya, ada Polmas, ada yang disebut dengan democratic policing, ya. Nah, itu bagaimana kemudian Kepolisian Republik Indonesia, ya, membangun relasi dengan otoritas politik, ya, membangun relasi dengan otoritas masyarakat sipil dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah bagaimana kemudian kepolisian itu bisa mengantisipasi, ya, demonstrasi unjuk rasa yang cenderung untuk mengingin hakim sendiri. Nah, saya pikir ini harus diantisipasi ya oleh Kepolisian Republik Indonesia. Jadi 8 komitmen tadi itu menurut saya itu juga kita terus ingatkan. Di samping menurut saya 3 hal tadi itu, ya, diskresi, ya, kemudian bagaimana kepolisian bisa memastikan bahwa tugas-tugas intelijen terutama, ya, itu bisa ditingkatkan. Baik Pak Nasir, terima kasih sudah bergabung bersama Prime Time Talk malam ini. Selamat bertugas dan beraktivitas kembali. Assalamualaikum Pak Nasir. Pemirsa, demikian diskusi saya langsung dengan Pak Nasir Jamil, anggota Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat. Kami akan segera kembali untuk melanjutkan diskusi setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami.